Yesus Allahku, Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Sana, Hosana, bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap pribadi yang masuk ke live room ini, disegarkan oleh kuasa Roh Kudus, dibebaskan yang terbelenggu, disembuhkan yang sakit, diberikan harapan baru bagi Bapak Ibu yang kehilangan pengharapan. Saat ini ada sukacita Tuhan turun menjamah Bapak Ibu semua. Ada pengharapan baru turun menjamah Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saat ini kau bebas. Ada kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya kami jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib menembus setiap dosa-dosa kami. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa mengasihi kami lebih daripada kasih-Mu yang Engkau sudah buktikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya kami jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana,
Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sana, sana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom Ica, Shalom Kakak Medalena, Kakak Pimping, Kakak Estina yang sangat setia mencari Tuhan, Kakak Hakmi, selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, jawabannya hanyalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu setia ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka apapun keadaanmu, maka Tuhan itu belas kasihannya itu begitu besar dan Dia akan menjawabmu, Dia akan menolongmu. Ini bukan kata Ciara ya, kalau kata Ciara Bapak Ibu nggak usah percaya, tetapi ini kata firman Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ya. Ini adalah jawaban untuk setiap masalahmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Roh Kudus, mari kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari kiranya Engkau jamah setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Bukakan hati mereka, mata hati mereka diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi mereka untuk percaya kepada firman-Mu saat ini hancur patah oleh darah Yesus. Roh Kudus, mari Engkau beracara, Engkau yang menguasai bahkan atmosfer di live room ini. Dan berbicaralah lewat hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosana bagi Yesus Allahku. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 107 ya. Mari kita mau baca bersama-sama Mazmur 107. Sebelumnya Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Oh ya, Ibu Esther ya, udah ada sekarang. Nanti di akhir acara saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya, yang sedang ada di dalam pergumulan, yang sedang sakit, dan kalau waktunya memungkinkan Bu Esther boleh ya kesaksian. Waktu itu Bu Esther, waktu didoakan doa berkat, Bu Esther melihat, mendapatkan penglihatan ada tangan yang memberikan berkat ya bagi Bu Esther. Dan Bu Esther kemarin-kemarin itu cerita sama saya, dia sudah mendapatkan berkatnya, dia sudah tahu gitu. Saya bilang, wah luar biasa, Tuhan kita itu ternyata setia, Tuhan kita itu baik sekali. Dikatakan bahkan di firman Tuhan dia tidak akan menahan sesuatu pun yang baik dari orang-orang yang hidup berkenan kepadanya ya. Oke, sambil saya cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap
tap layar. Tap layar, boleh bantu share ya. Sebentar ya. Oke. Oke, mari kita baca bersama-sama Mazmur 107. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Ini adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita baca ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ya, saat ini Bapak Ibu, mungkin engkau sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa yang menyesatkan. Entah itu kuasa ya yang menyesatkan dalam bentuk mungkin ekonomimu yang terbelenggu, atau hutang pihutang, atau engkau yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, atau engkau yang sedang terbelenggu oleh masalah. Di sini dikatakan engkau ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, kuasa gelap ya. Terus kemudian ayat ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah Tuhan itu begitu baik. Dia mencari engkau yang saat ini sedang ada di dalam dosa. Tuhan mencari engkau ya, karena Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang benar. Dia sedang mencari orang-orang yang sedang terbelenggu oleh kuasa gelap, oleh dosa, oleh kesusahan, oleh kegelapan. Dia mencari engkau untuk diselamatkan ya. Dia tidak mencari orang yang sehat, dia mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Saat ini Tuhan Yesus sedang mencari engkau. Engkau yang ada di dalam kegelapan, engkau jangan keraskan hatimu. Karena gak ada di dunia ini satu pribadi yang bisa mengasihi kita lebih daripada kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu ya, kita mau sama-sama belajar. Kalau kita ini ya jatuh cinta atau mengasihi sesuatu, jangan kau kasih 100% kepada maksud saya, jikalau engkau punya kasih yang 100% atau 200%, kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan engkau. Tuhan itu setia dan Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah diberikan nyawanya. Siapa sih yang bisa mengasihi kita lebih daripada Tuhan Yesus? Siapa yang mau ngasih nyawanya buat kita? Ya kan? Oke, lanjut. Tadi ayat keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti yang diceritakan di kitab Mazmur ini. Engkau lapar, engkau haus, jiwamu sedang lemah lesu. Mungkin terbelenggu oleh keputusasaan. Engkau tidak menemukan jalan. Maka apa yang dikatakan di ayat ke-6? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, saya mau highlight ayat ini ya. Ayat ke-6 ini. Nanti dalam pembacaan dalam satu pasal ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ayat ini akan selalu diulang lagi. Apapun permasalahannya, ayat 6 ini selalu ada pengulangan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dari kesusahan mereka, dari belenggu yang membelenggu mereka. Ayat ke-7 kita baca, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ya, Tuhan melepaskan mereka dari
belenggu yang membelenggu mereka. Di sini dikatakan ketika mereka kehilangan jalan, ya, mereka yang sedang ada di dalam dosa, ya, Tuhan mencarimu, Tuhan mau membawa engkau, ya, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke tempat, di sini dikatakan sehingga sampai ke kontak tempat kediaman orang berarti tempat yang layak untuk engkau tinggal, engkau hidup, ya. Kemudian ayat ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, jadi ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau belajar di sini bahwa kasih setianya itu sangat besar bagi kita umat manusia. Kita mau melihat nanti di sepanjang pasal ini yang kita baca, ayat ke-8 ini juga selalu diulang-ulang, ya, ayat ke-6 dan ayat ke-8, bahwa mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Oke, kita lanjut ayat ke-10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada di dalam kondisi seperti ini. Engkau ada di dalam kegelapan. Gelap itu apa sih? Gelap, kelam, ya. Itu bisa berupa air mata, ya, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, kemelaratan, itu semuanya bentuk dari kegelapan, bentuk dari kekelaman. Dosa itu semuanya bentuk dari kegelapan dan kekelaman. Dikatakan terkurung dalam sengsara dan besi. Kenapa kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya? Ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar. Seringkali kita merasa bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul? Betul, ya. Kita ini sudah diberikan hadiah kebenaran. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena darah Yesus. Benar? Benar, ya, benar sekali, itu benar sekali. Tetapi kita juga mau belajar, ya, ketika kita berontak terhadap firman-Nya, walaupun Bapak, Ibu, dan saya sekarang ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah diberikan hadiah kebenaran, jikalau kita tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, jikalau kita berontak terhadap firman-Nya, tetap, ya Bapak Ibu, tetap kalau Tuhan Yesus saja tidak mau memungkiri kata-katanya sendiri, dia memilih untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, maka siapa kita berpikir bahwa kita bisa lolos dari hukum-hukumnya Tuhan, ya, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya, ya. Walaupun memang setiap kali kita berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kasih setianya, dia akan menolong kita, ya. Nanti kita belajar lebih lanjut, ya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa setiap kali kita berontak terhadap perintah-perintah Allah, maka ada konsekuensinya. Sama halnya seperti, ya, kita misalnya ngerampok, misal, ya, kita ngerampok, udah gitu kita ketahuan, ketangkep, apa yang konsekuensinya apa? Secara hukum sosial kita masuk penjara, kan, ada pengadilan dan sebagainya, dan kita biasanya dimasukkan ke penjara. Mungkin Bapak Ibu
atau saya mungkin kita bisa berdoa, Tuhan ampuni saya benar-benar sungguh-sungguh menyesal, saya nggak akan merampok lagi. Ya, Tuhan kan Maha Pengampun seperti janji firman-Nya. Barang siapa datang kepada Tuhan yang mengakui dosa-dosanya, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Betul sekali. Ya, tetapi tetap ada konsekuensinya. Ini yang banyak sekali kita sebagai orang percaya yang gak paham, sehingga hidup kita seringkali ya dijajah oleh kegelapan karena kita berpikir kita menyepelekan kekudusan, kita menyepelekan dosa. Sedangkan firman Tuhan jelas-jelas di perjanjian baru ya, kalau orang-orang yang masih berpikir, kan itu perjanjian lama, sekarang kan kita hidup di perjanjian baru. Iya, perjanjian baru juga yang ngomong bahwa upah dosa adalah maut. Nah, sebelum sampai ke maut, kita itu dicuri dulu, dibinasakan dulu ya, baru ujung-ujungnya ke maut dan neraka yang kekal. Tapi kan ada proses, nggak langsung masuk neraka gitu loh. Ya, kenapa saya menekankan ini, karena saya melihat banyak sekali orang Kristen yang belum paham akan hal ini. Ya, termasuk saya penganutnya dulu. Dulu itu ya, saya itu ikut satu hamba Tuhan ya, yang menjadi bapak rohani saya. Yang ya sudahlah, terlalu panjang untuk bercerita. Tetapi yang menganut doktrin seperti ini, paham yang seperti ini ya, hamba Tuhan itu terkenal sekali. Saya support habis-habisan, tiap bulan saya support dia ya. Ya sangat terkenal hamba Tuhan ini. Ya saya tidak mengkritik doktrin apapun, saya menghormati setiap doktrin dan menghormati setiap hamba Tuhan. Tetapi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kalau enggak, anak-anak Tuhan itu dijajah oleh kegelapan, terbelenggu oleh sengsara. Ya, sedangkan firman Tuhan katakan? Dia tidak pernah menahan satu kebaikan pun dari orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu dan saya mau mengalami kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Tetapi kalau kita ingin berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita, mau gak mau kita harus hidup di dalam kekudusan, mau gak mau kita harus hidup di dalam kebenaran, sehingga kita tidak mengizinkan si jahat itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita, untuk menjajah kita ya. Oke, kita lanjut ayat ke 12 ya. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Ya, kita baca firman Tuhan loh. Ini bukan kata Ciara. Kalau yang gak setuju, jangan protes sama saya. Protes sama firman Tuhan ya. Ini dikatakan ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Kenapa? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Kemudian yang luar biasanya Tuhan kita ini ya, ayat ke-13 kita mau baca, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Kita lihat Pengulangan ayat ke-6 tadi ya, apapun masalahmu, apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, ini yang luar biasanya Tuhan kita itu ya, seberapapun dosa, besarnya dosa kita, apapun yang kita alami, seberapa menyedihkannya ya, menyusahkannya beban yang engkau alami, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakanmu, maka dikatakan diulangi loh ayat firman Tuhan ini, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka ya. Saat ini apapun keberadaan Bapak Ibu ya, jikalau engkau mau berseru-seru kepada Tuhan, maka ya
janji Tuhan ini sampai diulang loh, diulang. Kalau firman Tuhan diulang itu berarti apa ya? Ya udah pasti gitu loh. Ya Bapak Ibu, engkau yang sedang kehilangan pengharapan, engkau yang sedang berpikir apakah Tuhan jawab doa saya atau enggak. Engkau yang sedang lagi mikir apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya mungkin terlalu gede untuk diampuni oleh Tuhan. Mungkin Tuhan gak jawab doa saya karena saya ini bukan orang yang baik-baik saja. Mungkin saya ini ya selama ini hidup di dalam dosa. Apakah Tuhan jawab doa saya? Ini jawabannya bagimu ya. Ini ayat diulang-ulang. Ketika engkau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan ya, engkau mau bertobat dari dosa-dosamu, apa dikatakannya? Diselamatkannya lah mereka dari kecemasanmu ya. Apapun kecemasanmu saat ini ya, diselamatkan, engkau akan diselamatkan apapun. Sebentar ya, ada gangguan sebentar. Oke. Jadi apapun keberadaanmu saat ini, jika engkau mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka janji Tuhan apa? Tuhan akan menyelamatkanmu. Ya. Memang dalam hal ini tidak bergantung kepada kebenaranmu, tetapi bergantung kepada kasih setianya Tuhan. Tidak bergantung kepada seberapa baik perbuatan tanganmu, karena ini bergantung kepada kasih setianya Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu, jika kita mau hidup di dalam kemenangan terus-menerus ya, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam pertobatan. Saya harap Bapak Ibu paham ya poin yang saya sampaikan ini. Karena firman Tuhan itu harus dibahas dari semua sisi supaya supaya pesan yang disampaikan itu ya ditangkap seluruhnya ya. Saya harap Bapak Ibu semua paham. Yang paham ketik amin. Kayak Bu Esther ya, ketik amin. Jadi saya tahu Bapak Ibu paham. Ya. Kita lanjut ayat ke-16. Sorry, ayat ke-15. Diulang lagi ini Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ayat ke-15 ini ya, diulang lagi. Sorry, tadi ayat ke-13 ya, ayat ke-14 ya saya baca. Dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Nanti di akhir acara saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk pemutusan belenggu dosa, belenggu kutuk ya. Saya akan putuskan, saya akan usir pencurinya ya dari kehidupan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu setelah didoakan, setelah diusir pencurinya, jangan lupa ya, hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Supaya engkau akan terus hidup di dalam kemenangan. Oke, ayat ke-15 yang diulang lagi. Biarlah Bapak Ibu dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, ayat ke-16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ini melambangkan pintu-pintu tembaga itu ya. Bapak Ibu yang bisa melihat ya dalam roh ya, kayak Bu Esther itu ya, yang punya penglihatan. Ketika kita mendoakan orang yang misalnya terbelenggu oleh dosa najis misalnya ya, roh-roh kenajisan, roh-roh perjinahan, itu kalau bisa melihat di alam roh itu mereka sedang terbelenggu oleh rantai-rantai. Nah, rantai-rantai kuasa jahat, roh-roh jahat. Kalau Bapak Ibu bisa memiliki karunia penglihatan, Bapak Ibu bisa melihat seperti itu. Dan mereka yang sedang terbelenggu oleh dosa itu, mereka sedang ada di dalam penjara dosa yang dibuat oleh si iblis. Nah,
ini yang dipecahkan oleh Tuhan itu ya. Pintu-pintu tembaga dihancurkannya, palang-palang pintu besi. Karena si pencuri itu ya datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupanmu. Jadi jangan engkau buka pintu sedikit pun. Ya jangan saya juga, saya berkata kepada diri saya sendiri juga, jangan sampai buka pintu ya untuk si pencuri itu, untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Jangan sampai engkau toleransi dengan dosa sedikit pun. Ya ini yang ngomong juga masih sama, masih belajar. Roh Kudus tolong mampukan saya. Doa Bapak Ibu juga sama, berdoa, Roh Kudus mampukan saya untuk jangan toleransi dengan dosa. Kita jangan main-main dengan dosa ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau roh jahat itu dikasih kesempatan sedikit ya, celah sedikit, dia itu ya tidak puas dengan satu celah, dia akan ambil seluruhnya. Seluruh hidup Bapak Ibu dia akan kuasai, bukan hanya seluruh hidup Bapak Ibu saja, dia itu akan mengambil juga anak-anakmu, ya cucu-cucumu, dia mau ambil juga masa depannya, dia mau curi. Oleh sebab itu, ya Kakak Estina terima kasih udah dituliskan ya. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah sedikit pun untuk dosa. Kalau Bapak Ibu mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan sama-sama lari ya, lari menjauhi dosa. Oleh sebab itu kenapa Tuhan sangat membenci dosa? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dosa itu yang buka pintu bagi si pencuri untuk menguasai hidupmu, untuk menghancurkan, membinasakan hidupmu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin banyak dari kita nggak paham karena nggak mengerti gitu ya. Bapak Ibu yang punya karunia bisa melihat ya di alam roh, ya pasti akan berbeda. Oke, kita balik ke ayat ke-17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ini ya dikatakan dengan jelas. Memang gak semua orang sakit itu karena dosa. Ada karena memang rencana Tuhan ingin digenapi dalam orang tersebut, sehingga orang tersebut sakit ya. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat orang tersebut. Tetapi ada juga ya oleh karena dosa. Ada juga sakit penyakit ya yang diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan ingin keselamatan dari orang tersebut. Jadi nggak semua oleh karena dosa. Tetapi di sini kita mau bahas khusus ya. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, di sini dikatakan, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, minggu-minggu lalu mungkin saya sudah pernah bahas bagaimana caranya supaya kita hidup sehat. Ya, saya tidak akan mengulang di sini karena kepanjangan. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita, jikalau kita mau hidup ya bebas dari sakit penyakit, ya kita mau belajar hidup taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena dosa-dosa kita lah ya, ketika kita buka pintu, ingat sekali lagi, ketika kita buka pintu bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita, dia akan mencuri kesehatan kita. Gimana caranya? Ya ketika kita buka pintu gerbang pikiran kita ya kepada misalnya hal-hal yang negatif, kepada kebencian, kepada ya iri hati, dendam, kepada itu yang paling fatal ya. Saya perhatikan itu yang paling fatal ketika kita benci, ketika kita dendam dengan seseorang, itu akibatnya paling fatal dengan sakit penyakit. Ada sakit penyakit yang disebabkan oleh ya dendam, oleh kebencian, akal pahit. Ya Roh Kudus mewahyukan kepada saya, salah satunya adalah, nggak semuanya ya, saya bicara nggak semuanya, salah satunya kebanyakan tumor ya,
kanker itu bisa disebabkan oleh karena akar pahit ya. Oke, lanjut. Dan juga oleh karena kesengsaraan bisa ya, kalau kita penuh dengan air mata, itu kebanyakan orang yang dipenuhi dengan kesengsaraan air mata ya, biasanya mereka punya masalah di sakit tulang biasanya. Bapak Ibu nggak percaya? Ayo kita buktikan. Ya, oke, kita lanjut ya. Itu pewahyuan dari Roh Kudus. Dan saya perhatikan dari pelayanan saya yang mungkin belum lama, tetapi saya melihat itu patternnya itu terjadi seperti itu. Kemudian ya, kita lanjut ayat ke-18. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini dikatakan mereka yang sakitnya parah sekali. Nah Bapak Ibu, saat ini apapun ya, penyakit apapun yang kau alami, walaupun sudah sangat parah, walaupun dikatakan sudah tidak ada pengharapan, di sini dikatakan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut gitu loh, sudah hampir mati. Apa yang dilakukan? Ayat ke-19 diulang lagi di sini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Diulang lagi ayat ini. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, dari sakit penyakit mereka dilepaskan. Saat ini Bapak Ibu, saya nggak tahu apapun penyakitmu, ya sakit penyakitmu, ya seberapa parah pun, jika engkau berseru-seru kepada Tuhan di tengah kesesakanmu dengan iman ya, dengan iman, maka apa? Diselamatkannya engkau dari kecemasanmu, dari kesesakanmu. Ayat ke-20 dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, ini janji firman Tuhan luar biasa dahsyat ya. Saya ini bukan hanya membaca janji, tetapi saya sudah mengalami berkali-kali. Tuhan tolong dalam hidup saya. Berkali-kali saya pernah mengalami sakit yang namanya autoimun. Autoimun itu nggak ada obatnya ya. Autoimun itu nggak ada obatnya. Saya sempat mata saya itu melotot kayak mayat hidup, tahu? Mungkin Bapak Ibu belum pernah ngeliat ya, tetapi saya itu ya sempat kurusnya luar biasa, kurus kerontang, matanya melotot kayak mayat hidup. Namanya penyakit kuburan, namanya aja penyakit kuburan ya. Penyakit kuburan itu matanya melotot, kurus sekali ya, karena penyakit itu menggerogoti imun sistem ya, imun sistem yang menyerang imun tubuh, imun sistem yang menyerang tubuh sendiri gitu. Jadi apa yang terjadi ya itu menyerang keseluruhan organ-organ tubuh saya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ya, ketika saat itu kan saya belum mengenal namanya Roh Kudus ya. Saya pergi ke gereja yang nggak percaya adanya Roh Kudus. Saya juga belum diurapi Tuhan. Saya juga masih hidup, saya masih keduniawian gitu ya. Masih berteman dengan dosa, saya ngomong apa adanya. Tetapi ketika saya mendeklar, ya puji Tuhannya saya percaya firman Tuhan. Nah, apapun keberadaan Bapak Ibu saat ini, ketika engkau percaya janji Tuhan, percaya firman-Nya ya. Di sini dikatakan di ayat 20 apa? Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Itu juga yang terjadi kepada saya. Saya hanya percaya firman-Nya. Firman-Nya yang berkata apa? Jikalau engkau meminta kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa saya nggak berdoa itu nggak minta sama Tuhan untuk menyembuhkan saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkan sakit saya. Padahal saat itu saya masih sakit. Padahal saya tahu bahwa nggak ada obatnya.
Tetapi apa yang saya lakukan, saya hanya mendeklar pernyataan iman bahwa terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan padahal masih sakit. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak tahu kapan saya sembuhnya. Pokoknya saya sembuh ketika saya merasakan semuanya normal, dan ketika saya tes darah normal semuanya. Ya, itu padahal waktu belum kenal, maksudnya belum diurapi Tuhan lah, waktu masih hidup saya duniawi lah, masih berteman dengan dosa. Tetapi yang menyelamatkan saya ketika saya percaya firman-Nya ya. Nah, sama halnya di Mazmur 107 ayat 20 dikatakan disampaikannya firman-Nya ya. Ada waktunya Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Nya ya, dengan didoakan gitu ya oleh hamba Tuhan yang diurapi ya. Tetapi ada waktunya ketika engkau harus berjuang dengan imanmu sendiri. Karena waktu itu juga saya udah pergi ke sana ke sini, ke dokter sana sini ya, udah keliling dokter. Dan saya juga ya ikutan doa sana doa sini ya, doa sana doa sini. Tetapi ada waktunya di mana engkau harus bangkit, engkau harus berjuang, engkau harus berperang ya. Ingat di sini ya, saya mau tekankan satu bagian firman Tuhan lagi, yang satu kebenaran firman yang penting ya. Walaupun Tuhan sesuai dengan janjinya ya, dia akan melepaskan dia dari kecemasan kita. Tadi kan kita baca berkali-kali kan, ketika kita berseru-seru, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita dari setiap kecemasan kita, kegelapan kita ya, setiap belenggu kita Tuhan lepaskan. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Yang dilakukan itu apa? Berseru-seru. Berseru-seru itu doa. Itu adalah pekerjaan ya, yang kita harus lakukan dengan setia, bukan dengan hanya sekali-sekali saja. Ini adalah bagian peperangan rohani kita. Walaupun dosa kita diampuni ya, tetapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan untuk memperlakukan kemenangan kita yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Oke, kita lanjut. Ayat ke 21 udah belum ya? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Diulang lagi kan di sini. Karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Seperti tadi ya saya ceritakan pekerjaan Tuhan. Lewat firman-Nya dia sudah menyembuhkan saya. Nah, kita melihat pengulangan ayat-ayat ini berarti ya, kalau diulang itu berarti penting, berarti itu sudah established itu apa ya, sudah istilahnya ya udah pasti gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekarang apapun keadaanmu ya, apapun situasimu, apapun pergumulanmu, seberat apapun dosamu ya, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu setia. Oh, ayat 21 belum ya Kak Kristina, terima kasih. Ini ayat diulang lagi Bapak Ibu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Diulang lagi, coba bayangkan. Berarti Bapak Ibu, engkau gak usah putus asa. Ya, apapun keadaanmu saat ini, engkau gak perlu putus asa, karena firman Tuhan ini janjinya ya dan amin. Apapun keadaanmu, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Ya, ayo kita lanjut lagi ayat ke-23, sudah pukul 7.45. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ini berbicara tentang ya Bapak Ibu yang mungkin melakukan bisnis atau ya apapun keadaanmu saat ini ya, yang sedang ini dikatakan yang melakukan perdagangan di lautan luas.
Ya, engkau yang sedang mengembara, engkau yang sedang mengerjakan pekerjaanmu, ya apapun itu, lautan luas berbicara tentang dunia ya. Dalam dunia ini, ayat ke-24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ya, di sini kita melihat bahwa ada badai-badai yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ke-26, ya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya, dari awal kita membaca firman Tuhan ini, kita belajar ada banyak sekali kesusahan, kegelapan, sakit, penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Tetapi di sini kita belajar bahwa ada juga badai kehidupan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Ayat ke-28 di sini kita melihat ayat firman Tuhan ini diulang lagi. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, apapun yang terjadi saat ini, entah engkau ada di dalam kegelapan karena kesalahanmu sendiri, atau karena Tuhan memang mengizinkan badai hidup itu terjadi dalam hidupmu, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkanmu. Ya, ayat ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat ke-30, mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya, Tuhan itu baik loh. Bukan hanya saja ditenangkan badai itu, tetapi dituntunnya engkau dan saya ke pelabuhan. Pelabuhan itu tempat ya. Ini state berbicara tentang posisi di mana ya kita bersuka cita, bukan hanya saja ditolong, tetapi Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita boleh mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Ayat ke-31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Diulang lagi kan ayat ini. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditolong, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat ke-33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Di sini saya mau highlight ya poin saya yang awal tadi. Ya, kita sebagai orang percaya, walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, walaupun kita sudah diberikan hadiah kebenaran dari Tuhan, ya jangan lupa kita hidupi kebenaran Tuhan ya. Kita melihat ya, kalau suatu kota itu sudah dosanya sudah gelap sekali ya, sudah banyak sekali dosa di kota tersebut, maka Bapak Ibu perhatikan deh ya, maka akan biasanya terjadi kemunduran demi kemunduran ya, baik itu dari ekonomi, baik itu dari ya segala sisi politik ya. Bapak Ibu perhatikan deh, ini kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Saya ini orangnya suka memperhatikan, jadi kalau ada firman Tuhan atau apa, kita pelajari, kita perhatikan, kita lihat. Nah, sama halnya makanya firman Tuhan di sini dikatakan ya, oleh sebab dosa padang gurun di sini apa? Sungai-sungai menjadi padang gurun. Ini berbicara tentang ya sesuatu yang baik, sesuatu yang makmur, di mana ada kehidupan, ada sungai, di mana ada sungai ada kehidupan ya, karena ada air, ada pohon-pohon bisa tumbuh ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengubah semuanya ini menjadi tanah gersang.
ya. Ekonomi yang baik bisa aja menjadi nggak baik, jadi kering. Kenapa? Karena apa? Di sini dikatakan oleh karena kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Tanah yang subur menjadi padang asin. Padang asin berarti nggak bisa ditumbuhi oleh apa-apa, nggak bisa ditumbuhi oleh kehidupan. Oleh sebab apa? Kejahatan. Makanya orang-orang Kristen itu harus belajar ya, termasuk saya yang ngomong. Kita harus sama-sama belajar bahwa ya memang ada kebenaran yang Tuhan berikan di atas kayu salib kepada kita. Tetapi supaya kita hidup di dunia ini ya baik-baik saja, ya sehat, sejahtera, makmur, maka mau gak mau kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita jangan toleransi dosa. Ayat ke-35 kita baca. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Tuhan itu baik ya. Ketika walaupun ya misalnya satu kota atau satu keadaan, atau misalnya keadaan Bapak Ibu yang gersang ya, mungkin ekonomimu surut ya, apapun keadaanmu ya, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan bisa membuat padang gurunmu itu menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ya mungkin Bapak Ibu berkata, perasaan saya nggak berbuat dosa seperti apa, tetapi kehidupan saya dari kecil sampai gede kayaknya susah melulu, sakit-sakitan melulu. Ada yang namanya dosa keturunan ya, kutuk keturunan ya. Memang darah Yesus sudah menghancurkan, sudah mematahkan itu. Jadi oleh sebab itu kita harus memperlakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kemenangan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib harus kita berlakukan untuk hidup kita ya. Nah selanjutnya Selanjutnya kita harus hidup di dalam kebenaran. Oke, lanjut. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Seberapa kering pun keadaanmu ya, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat tanah keringmu menjadi pancaran-pancaran air. Bahkan ya, pancaran-pancaran air ini berbicara bukan hanya saja untuk keadaan ekonomimu, bukan hanya saja untuk keadaan ya kesehatanmu, tetapi ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Ketika engkau menjadikan Roh Kudus, engkau menjadikan Tuhan ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupanmu, memerintah isi hatimu, memerintah pikiranmu, maka apa yang terjadi? Maka Roh Kudus itu akan seperti pancaran-pancaran air yang keluar dari hidupmu, memberkati bukan hanya saja memberkati hidupmu, tetapi memberkati sekelilingmu, orang-orang di sekitarmu ya. Doa-doamu akan menjadi doa-doa yang berkuasa. Oke, lanjut. Saya udah bahas sedikit kemarin kalau nggak salah. Oke, di ayat ke-36, ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang menghasilkan buah-buahan sebagai hasil. Di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita ya, walaupun memang Tuhan menolong, Tuhan memberkati ya, Tuhan menyembuhkan, tetapi ada bagiannya untuk kita menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur ya. Ada bagian Bapak Ibu dan saya menabur. Menabur ini bisa berbicara dua hal ya, secara alam nyata dan secara rohani dan secara fisik. Fisik kita menabur, kita juga harus bekerja ya, itu satu. Ya, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik, kita juga harus bekerja dan berusaha. Tetapi menabur juga di sini berbicara tentang menabur kebaikan, perbuatan baik, menabur doa-doa ya, menabur segala sesuatu yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Ayat ke-38, diberkatinya mereka sehingga
mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ini berbicara tentang kelimpahan. Tuhan bukan hanya ingin memberkati Bapak Ibu, bukan hanya ingin menyembuhkan Bapak Ibu, tetapi ini berbicara tentang isi hati Tuhan, bagaimana Tuhan ingin memberkati engkau sampai berlimpah-limpah, karena Tuhan kita itu adalah kaya dan Tuhan itu murah hati. Tidak, ingat firman Tuhan, tidak ada satu pun kebaikan yang Dia tahan dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saat ini Bapak Ibu, apapun keadaanmu, mari cari perkenanannya Tuhan. Saya akan loncat ya, karena waktu sudah hampir pukul 5. Saya loncat saja ke mana ya? Ke ayat, oh ini penting saya bahas dengan cepat ya. Ayat ke-40, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ini sebetulnya ketika si pencurinya sudah diusir. Di sini dikatakan orang-orang terkemuka, dalam versi New King James Version-nya berkata princess. Princess ini berbicara bukan princess secara dunia ya, tetapi princess secara alam roh. Bagaimana ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ya, roh-roh jahat di udara yang membuat engkau sengsara, itu diusir, mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan ya, itu yang diusir. Setelah diusir ya, mereka diusir, maka engkau akan mendapatkan melihat kemenangan. Oke, nanti saya akan doa setelah pembahasan firman Tuhan. Kita loncat di ayat ke-43. Dikatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, perhatikan dari pasal ini yang kita pelajari bahwa apa kesimpulannya? Apapun keadaanmu, seberapa dalamnya penderitaanmu, kesengsaraanmu, kesakitanmu ya. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Seberapa parahnya pun sakitmu ya, seberapa besarnya pun dosamu, ketika engkau memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan ya, bertobat dari jalan-jalanmu yang salah, maka janji firman Tuhan yang tadi kita udah baca berulang-ulang, ditekankan berulang-ulang ya, bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doamu karena Dia adalah Tuhan yang murah hati. Makanya di sini dikatakan, siapa yang punya hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu murah hati, Dia pasti akan menolongmu. Ini adalah janji pengharapan bagi Bapak Ibu semua dalam setiap keadaanmu. Percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan, hidup dalam kebenaran Tuhan ya, firman Tuhan, supaya engkau tidak buka celah ya bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang terlilit oleh hutang ya, dan untuk Kakak Yunita ini ya. Oke ya, nah kalau untuk iman ya Kakak Lince, untuk suami punya iman ini adalah gak bisa hanya didoakan. Ada bagian yang bisa didoakan, tetapi ada bagian yang ya iman itu ya Kakak Lince sebagai istri yang harus berjuang dalam doa pagi, siang, malam, doakan untuk suami ya, supaya Roh Kudus yang menjamah suami Ibu Lince ya, itu harus bagian peperangannya Ibu Lince. Tapi sekarang saya doakan bagi yang sakit, bagi yang sedang terlilit oleh hutang, oleh ya ekonomi, keadaan ekonomi, saya berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa,
yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang sudah tertulis di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur saat ini hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, mereka yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, oleh kegelapan, mereka yang sedang terbelenggu, anak-anak-Mu yang sedang terbelenggu oleh hutang pihutang, oleh kesulitan ekonomi, yang sedang dijajah oleh iblis, oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, baik itu dosa perzinahan, dosa najis, dosa penyembahan mamon. Saat ini hamba-Mu berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Bapak Ibu yang mau bertobat, taruh tanganmu di dadamu ya sebagai respon bahwa engkau mau bertobat dan engkau mau didoakan dan engkau mau diselamatkan ya. Darah Yesus saat ini ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk penyembahan berhala, kutuk sakit penyakit, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga atas hidupmu saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh jahat yang mencuri kesehatanmu, yang mencuri berkatmu, saat ini saya ikat, saya usir keluar. Tinggalkan tubuh kehidupan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas saat ini. Kesembuhan mengalir. Roh Kudus, jamah, datanglah dan jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini yang sedang sakit. Kesembuhan mengalir, menjamah tubuhmu, saat ini. Jadilah bebas, sembuh. Organ-organmu bahkan yang sudah dirusak oleh sakit penyakit sekarang sembuh, jadilah normal, berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendimu yang sakit saat ini jadilah sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, menjamah tubuhmu, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang terbelenggu oleh hutang pihutang, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan kutuk hutang pihutang atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini, sehingga engkau sungguh dibuat tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Darah Yesus buka jalan berkat sehingga engkau bisa melunasi semua hutang-hutangmu dengan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang merindukan pekerjaan, darah Yesus buka jalan berkat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau yang sedang merindukan keturunan, darah Yesus hancurkan, patahkan belenggu kutuk keturunan atas engkau, hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan keturunan yang takut akan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau yang sedang merindukan teman hidup, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, hancurkan, patahkan kutuk bujang lapuk atas hidupmu, hancur, sudah patah dan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati anak-anak-Mu ini dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah stay sampai di akhir acara. Ya, Bu Esther, Shalom Bu Esther. Apa kabar Bu Esther? Salam, Bu. Ya, boleh ya kita panggil Bu Esther. Bu Esther untuk apa? Untuk membagikan kesaksiannya. Ya, Ica terima kasih. Kakak Anton terima kasih ya. Oke Bu Esther, monggo silakan. Tempo hari kan Bu Esther ya ketika didoakan doa berkat, puji Tuhan ya, Bu Esther punya karunia penglihatan jadi bisa melihat bagaimana Bu Esther melihat ada tangan yang memberikan berkat kepada Bu Esther. Dan kemarin-kemarin itu Bu Esther cerita kepada saya bahwa Bu Esther sudah ternyata mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, monggo silakan untuk waktunya. Boleh ya Bu Esther? Ya, boleh, Bu. Oke, silakan. Salam teman-teman. Jangan berpikir kesaksian saya ini kesaksian yang heboh gitu ya. Saya terima berkat apa gitu mungkin karena Bu Ciara cerita beberapa hari ini ibu-ibu atau kakak-kakak di sini berpikir saya dapat sesuatu yang besar gitu. Enggak, tapi belum ya. Tapi kita diajar tadi ya dalam ayat yang pertama, bersyukurlah senantiasa ya. Kita harus bersyukur senantiasa. Jadi saya akan terus bersyukur meskipun berkat ini bagi orang lain bukan berkat yang bagaimana, tapi ini bagi saya adalah berkat yang luar biasa karena saya belajar untuk terus bersyukur dalam hal-hal kecil, dan Tuhan itu selalu memberkati saya karena ketika saya bersyukur dalam hal-hal kecil, saya juga percaya nanti saya dipercayakan dalam hal-hal besar. Ya, dalam hal-hal lain banyak sekali hal-hal yang sudah dikerjakan besar buat saya, tapi yang saya ceritakan ini seperti yang saya janjikan sama Bu Ciara itu tentang penglihatan kemarin ya, itu begini, pagi-pagi itu kan ya Bapak Ibu saya itu kayak ngelamun gitu loh, karena saya kan sedang berjualan di pasar itu, terus keadaan pasar itu kan namanya orang jualan kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi gitu ya. Lalu saya berpikir begini, karena saya berjualan frozen ya, jadi setiap hari itu ada tanggungan bayar listriknya lumayan besar Bapak Ibu. Jadi kalau penjualannya nggak memenuhi target kan saya agak kepikiran, wah Tuhan ini listriknya sebegini besar, aku gimana kalau penjualanku hari-hari ini cuma dapat segini gitu ya, saya berpikir begitu. Tuhan luar biasa loh Bapak Ibu, ketika setelah saya mendapatkan penglihatan itu paginya itu saya langsung diberkati Tuhan. Sebetulnya saya nggak ngeh sama sekali tentang hal ini ya. Kok saya dapat terobosan ini tuh ternyata malah orang lain yang menunjukkan bahwa saya harus mengerjakan ini supaya kamu diberkati gitu. Jadi ada penjual-penjual ikan itu di pasar ya, di tempat saya jualan itu malah mereka yang kasih ide supaya saya jualan es batu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini berkat kecil mungkin menurut orang lain, tapi bagi saya ini besar karena apa yang saya gumulkan Tuhan langsung jawab, oh ini loh yang harus kamu kerjakan supaya kamu tidak merasa terbeban dalam masalahmu gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya kerjakan itu dan ternyata luar biasa. Mulai saya jualan itu langsung habis, bahkan masih kurang. Dan hasilnya itu bisa untuk beli listrik seminggu bahkan lebih lagi, dan setiap hari itu seperti itu. Jadi oh puji Tuhan, dalam hal kecil ini saya sudah diberkati gitu ya, sudah nggak berpikir lagi, sudah tidak terbeban lagi, dan itu bagi saya ada luar biasa. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Bu Esther boleh, mungkin Bapak Ibu yang bergabung ada yang baru di sini ya,
Mungkin Bu Esther bisa jelaskan waktu awal Bu Esther penglihatannya apa? Udah Ibu Esther belum belum jelaskan kayaknya ya. Oh iya. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum dengar itu kan eh, waktu itu hari apa gitu ya, saya di waktu Bu Ciara berdoa berkat itu saya diberkati Tuhan dapat penglihatan ada tangan yang terulur kepada saya dan tangan itu memberikan setumpuk uang bagi saya gitu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dan besoknya itu saya langsung terima ini berkat itu seperti yang saya gumulkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Esther. Ya, puji Tuhan ya. Kita itu harus memang mensyukuri setiap berkat yang kita terima. Maka Tuhan akan menambah-nambahkannya. Dan bagi saya itu luar biasa. Kemarin-kemarin Bu Esther cerita ke saya itu bahwa tadinya Bu Esther bingung membayar listrik untuk 1 bulan. Tetapi yang 1 hari itu Bu Esther dapat hasilnya itu cukup untuk membayar 1 bulan kan kemarin-kemarin Bu Esther cerita. Iya Bu, Luar puji biasa. Tuhan. Ya, luar biasa ya. Tuhan itu punya cara untuk memberkati setiap anak-anaknya. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Esther ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapin ya, mungkin ada yang Bapak Ibu seperti Bu Esther langsung yang menerima. Tetapi mungkin ada engkau yang belum menerimanya. Tetapi ya apapun yang proses apapun yang engkau alami, ya bersabarlah karena percaya seperti janji firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, menolong Bapak Ibu. Cuman mungkin waktunya berbeda. Kalau Bu Esther mungkin sudah waktunya kali ya. Kalau Puji Bapak Tuhan. Ibu ya, kalau Bapak Ibu ya bersabar, tetap ya, jangan putus asa karena Tuhan pasti akan menolong. Oke, terima kasih kesaksiannya Bu Esther dan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, boleh tuliskan di komentar. Saya akan panggil untuk didoakan mungkin satu saja ya, karena sudah pukul 5 lebih 13 menit. Sebetulnya bukan karena sudah pukul 5 lebih 13 menit, karena memang ada urusan, jadi ya saya nggak lama-lama ya. Bapak Ibu yang sakit yang ada di live room ini saya akan undang naik ke atas ya. Hipertiroid yang tak kunjung sembuh. Kakak Eva ada di sini kak kakak? Kalau mau didoakan secara langsung boleh klik tombol tamu ya. Kalau enggak, oke. Ya kakak Eva ini Shalom kak Eva. Shalom. Kak Eva boleh open cam? Shalom. 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 Shalom Kak Eva. Shalom. Wah kayaknya nggak nyambung deh. Ya sudah, nggak apa-apa saya doakan saja ya Kak Eva ya. Oke. Shalom. Halo, selamat pagi, Bu. Bu Eva, ya apa yang bisa dibantu? Bu Eva Saya bisa minta open cam? doakan saya hipertiroid saya nih hormonnya periksa lab berkali-kali nggak turun-turun, Bu. Oh ya, Bu Eva, Graves disease atau bukan? Maksudnya Ibu? Hipertiroid itu ada yang Graves disease, ada yang bukan. Saya itu tadi saya kesaksian tentang kesembuhan saya itu yang Graves disease. Saya juga pernah hipertiroid. Di leher depan. Gravisis. Oh, ada benjolan gitu ya.
Ya, Benjolan. ada benjolan. Oh, oke. Kita Keluar, bukan ke dalam. Oh, oke. Mari kita berdoa ya. Ibu banyak khawatir ya, banyak cemas ya. Iya, benar. Benar sekali. Ibu harus itu yang buka pintu bagi si jahat juga untuk masuk ke dalam kehidupan ibu. Ya, nggak mustahil ya, Bu Eva. Ibu namanya Eva kan? Yohana Afra Baboraki, cuma Pak sapaannya Eva. Oh iya, ya Ibu Eva, nggak mustahil kemarin-kemarin Tuhan sembuhkan orang yang tiroid ya, benjolannya hilang rata lewat pelayanan ini, nggak mustahil. Tuhan yang sama juga menyembuhkan Ibu Eva ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Eva. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Eva. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa atas Ibu Eva. Saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh Eva, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Eva. Tubuh jiwa rohnya Ibu Eva sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Segala belenggu sakit penyakit, belenggu kutuk dosa saat ini sudah dihancurkan, sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Saya perkatakan sekarang hormonnya normal, hormon tiroidnya menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Jahat yang bersembunyi di lehernya saya ikat, saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir membebaskan Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Eva, kesembuhan mengalir terus. Keluar semua. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi dalam tubuhnya Ibu Eva. Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan Ibu Eva. Hai engkau roh jahat, roh yang keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua sampai bersih. Engkau sudah tidak punya hak lagi dalam tubuhnya Ibu Eva. Eva sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir, menyucikan, menguduskan darahmu. Darah Yesus mengalir di dalam aliran darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Engkau roh ketakutan, roh kecemasan, roh intimidasi, roh sakit penyakit, roh tiroid, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Engkau tidak akan tahan oleh kuasa Roh Kudus. Mari engkau terus tambah dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Semua yang bukan dari Tuhan aku cabut keluar dari akar-akarnya, aku cabut keluar, buang ke tabir laut dalam nama Tuhan Yesus. Semua mainan-mainan yang ditaruh setan iblis di tubuhmu, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar, saya buang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Eva. Menjamah terus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benjolannya keluar semua. Benjolannya hilang. Benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Ibu Eva. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Kuasa sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas engkau. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir atas engkau, atas tubuhmu. Roh Kudus terus jamah Ibu Eva dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dialiri oleh kuasa Tuhan. Benjolannya keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Ibu Eva. Semuanya yang bersembunyi keluar, yang bersembunyi di perut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pikirannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus. Roh Kudus menguasai tubuhmu sekarang, menguasai tubuhmu bukan lagi sarang penyakit, tetapi menjadi tempat bait Roh Kudus. Semua kekhawatiran, kecemasanmu aku cabut keluar, aku gantikan dengan kasih Tuhan sekarang menjamah, memenuhi hati dan pikiranmu. Kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu, memenuhi tubuhmu. Kuasa Tuhan memenuhi tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, benjolannya keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar, benjolannya kempes dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya aku perintahkan kempes dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan, memulihkan engkau dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih. Kuasa Tuhan mengalir terus, membebaskan Ibu Eva. Engkau bebas dari sakit penyakit. Sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuhmu. Sakit penyakit sudah dihancurkan, sudah dipatahkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakitmu keluar sekarang. Benjolan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bebas, bersih, disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, membebaskan Ibu Eva, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir. Ibu, apa yang Ibu rasakan, Ibu Eva? Agak lendirnya keluar. Lendirnya keluar? Iya. Agak kurang kencang. Tadi sering kencang, Ibu. Kencang apanya ya? Di leher, tenggorokannya tuh kencang sekali, Ibu, di urat leher depan nih. Oh, sekarang gimana? Agak berkurang, Ibu. Berkurang, oke. Benjolannya gimana? Belum lihat cermin. Belum lihat cermin. Agak turun sedikit. Turun, oke. Ya, kita doa lagi. Kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah Ibu Eva. Kuasa Tuhan terus mengalir. Semua kuasa-kuasa gelap sudah hancur, sudah patah. Kuasa sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Bu Eva. Segala roh-roh jahat yang bikin sakit penyakit, yang bikin sakit tiroid, sekarang saya cabut keluar semuanya. Keluar sampai bersih. Keluar semuanya sampai bersih dalam nama Tuhan. Keluar terus. Keluar dalam Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua.
Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Ibu Eva. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Hormonnya normal sekarang. Hormon tiroidnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Hormon tiroidnya normal. Emosinya stabil dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekhawatiran kecemasannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan sekarang yang mengalir, memenuhi hidupnya Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus mengalir terus Ibu Eva. Terus mengalir menjamah memenuhi Ibu Eva sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas. Hormonmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Benjolanmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Nggak tidur sana. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Kudus, jamah Ibu Eva dari ujung kepala sampai ujung kaki ditahirkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bebas, engkau tahir, engkau sembuh, engkau pulih, benjolanmu hilang, hormonmu stabil, emosimu stabil juga. Sekarang damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga memenuhi hati dan pikiranmu. Kekhawatiran kecemasanmu hilang sekarang. Keluar semua. Keluar semua sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Ibu Eva. Kuasa Tuhan terus mengalir membebaskan Ibu Eva, menyembuhkan, memulihkan, memenuhi hatinya Ibu Eva dengan damai sejahtera surgawi. Kasih surgawi memenuhi hati dan pikirannya Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang, Ibu? Tenang ya, Bu. Tenang, ya. Terus gimana lehernya? Benjolannya gimana? Sudah kempes? Kuasa Tuhan. Kempes, Ibu. Kempes. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bu Eva mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus bahwa saya sembuh. Terima kasih Tuhan ya, terima kasih Roh Kudus ya, terima kasih. Bu Eva jangan buka pintu lagi sama kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ya. Kalau nanti ada pikiran takut, khawatir, cemas, apa yang Bu Eva lakukan, Ibu Eva tolak. Saya tolak semua pikiran negatif dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Terus Ibu banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Iya, baik. Baik, Ibu. Ya. Oke, puji Tuhan Bu Eva. Terima kasih sama Tuhan Yesus, terima kasih sama Roh Kudus ya.
Segala Ya, kemuliaan. terima kasih Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saya mohon izin disconnect ya, Bu Eva. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih ya Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom semuanya.